Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang mana anggotanya terdiri dari saya yaitu Adin Kitrila Hastika juga bersama partner saya yakni Hani Ninditasari. Perlu untuk kami sampaikan bahwa dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas kita dalam mata kuliah Ekonomi Pertanian, yang mana di sini kita akan menyampaikan hasil diskusi seputar ekonomi pertanian tentunya dari beberapa soal yang telah diberikan kepada kita. Adapun maksud dibuatnya video ini bukan untuk menggurui, tetapi diharapkan video ini menjadi sarana untuk belajar bersama. Untuk kesalahan yang kemungkinan terjadi di video ini, kami berharap dapat dikoreksi oleh dosen dan teman-teman semua, sehingga menjadi pembelajaran baru untuk kami semua. So, langsung saja. Sudah terlalu lama basa-basinya, kita simak jawabannya. Nah, untuk soal yang pertama itu meminta pendapat kami tentang manakah yang lebih penting antara memperbaiki kualitas sumber daya alam atau sumber daya manusianya dalam rangka proses pengembangan pertanian. Sebelumnya, perlu untuk kita ketahui bersama bahwa baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia merupakan indikator yang penting dan sangat berpengaruh tentunya terhadap sektor pertanian ini sendiri. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hadirnya sumber daya alam dan juga sumber daya manusia dalam sektor pertanian merupakan indikator yang saling memiliki keterkaitan. Lantas, bila diharuskan memilih indikator mana yang lebih penting untuk diperbaiki kualitasnya antara sumber daya alam dan juga sumber daya manusia, maka kami memutuskan untuk lebih mengacu pada perbaikan sumber daya manusia. Nah, kenapa sumber daya manusia? Karena pasalnya meski dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara dengan penghasil produk pertanian berlimpah dengan beragam sayur dan juga buah, ternyata masyarakat Indonesia itu dianggap masih belum maksimal dalam mengelola kekayaan sumber daya alam yang dihasilkan. Bahkan sampai saat ini, sektor pertanian masih saja menghadapi begitu banyak tantangan, adapun satu di antaranya adalah mengenai sumber daya manusia. Nah, untuk hal ini itu diperkuat dengan adanya pernyataan dari Food and Agriculture Organization bahwa terdapat potensi sebesar 1,3 miliar ton hasil pertanian atau setara dengan sepertiga dari seluruh produksi yang dihasilkan terbuang percuma akibat salah penanganan pasca panen. Nah, dari pernyataan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa hal ini tentunya bisa memberikan kerugian yang cukup besar apabila dilihat dari sisi ekonomi. Di samping itu, ada pula efektivitas dan juga efisiensi yang diperoleh dari sumber daya manusia, yang mana tentunya perlu ditingkatkan karena hal ini akan sangat berpengaruh pada harga produk pertanian. Jika tidak, maka harga dari produk-produk pertanian yang dihasilkan tersebut dapat melambung tinggi, bahkan merosot tajam, sehingga menjadi tidak kompetitif. So, dari pemaparan hasil diskusi kita tadi, kita pun semakin yakin bahwa dengan adanya perbaikan kualitas dari sumber daya manusia, itu merupakan indikator yang sangat penting dan tentunya dapat dijadikan sebagai prioritas. Nah, jawaban untuk pertanyaan yang pertama itu sudah selesai. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya yang akan disampaikan oleh Hani Ninditasari. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu di antara sekian banyak input pertanian, manakah yang perlu ditingkatkan penanganannya secara lebih serius? Berikan alasan Anda. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu kita ketahui bahwa input pertanian itu sendiri yaitu ada tanah atau disebut land, ada tenaga kerja atau disebut labor, ada modal atau disebut capital, ada manajemen atau disebut science and skill. Menurut kami, untuk input pertanian yang perlu ditingkatkan adalah tenaga kerja dan manajemen, sebab keduanya memiliki keterkaitan yang kuat. Tenaga kerja sendiri merupakan faktor penting dan diperhitungkan
dalam proses produksi pertanian, dari sisi jumlah tenaga kerja maupun kualitas dan macam tenaga kerja. Terdapat pada input manajemen atau science and skill, karena faktor manajemen melibatkan sejumlah orang tenaga kerja dari berbagai tingkatan, dipengaruhi oleh tingkatan pendidikan, pengalaman, skala usaha, besar kecil kredit, dan macam komoditas. Saya Hanita Sari dan rekan saya Adengki Trilastika mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.